ini bisa meminta barang, bisa meminta misalkan maaf ini persetubuhan, tetap itu masuk sebagai pemerasan. Jadi memang sebaiknya itu harus dilaporkan dan polisi akan bertindak cepat sebelum penyebaran itu. Nanti si pelakunya selain diancam dengan pasal 368 juga diancam dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Ya, yang tahun 2012 itu Undang-Undang IT. Tapi ini belum masuk karena memang belum ada IT-nya, belum disebar dengan WA atau dengan foto macam-macam lah, dengan Instagram dan seterusnya. Tapi kalau 368 dia sudah langsung masuk itu sebelum diedarkan. Jadi kalau Undang-Undang IT itu baru masuk setelah dia diedarkan. Diedarkannya bisa kena pasal berlapis gitu ya Pak? Ya, bisa kena pasal berlapis. Nah, disinilah salah satu nanti lama-kelamaan kalian tekniknya nanti akan mengetahui adanya perbedaan itu dengan misalkan pencurian dengan kekerasan. Jadi sebenarnya sama dengan pencurian itu. Hanya bedanya di mana? Kalau pencurian itu si pelaku yang datang mengambil barang. Mengambil ya dengan kekerasan, bisa merusak, membongkar segala macam. Pelakunya mengambil apa? Memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Harus berpindah barang itu. Kalau barang itu di atas meja, masih tetap di atas meja, mau diambil, belum masuk. Harus sudah diambil, sudah berpindah ke kantongnya, ke sakunya, atau ke tempat lain. Itu pencurian. Jadi berarti si pelaku yang mengambil. Pemerasan yang kita bahas sekarang ini, yang kamu tanyakan itu adalah bukan justru si pelakunya memaksa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan supaya seseorang menyerahkan sesuatu kepada si pelakunya. Jadi si pelaku tidak mengambil, si pelaku menerima pencurian tadi, si pelaku mengambil pencurian. Tapi kalau si pemerasan, si pelakunya menerima. Dari mana itu diterima? Dari si korban. Kenapa dikasih si korban? Karena ada kekerasannya, begitu ya. Nah, nanti akan dikatakan nanti karena ini barulah ancaman, belum ada penyerahan barang tadi yang dikasihkan itu, bisa saja itu masuk nanti dimasuk di pasal percobaan 53. Jadi pasal 53 junto pasal 368 KUHP. Pasal 53 junto 368 KUHP artinya adalah percobaan melakukan pemerasan. Kenapa harus percobaan? Karena memang imbalan yang diterima diminta itu berupa penyerahan barang atau berupa macam-macam jasa belum diserahkan. Tetapi ancaman sudah ada, itu masuk di dalam pasal 368. Bahkan ada masuk lagi itu dalam pasal perbuatan tidak menyenangkan. Pasal berapa itu? 335. Yang diuji materi itu adanya huruf yang menyatakan bahwa tidak menyenangkan bagi kepentingan umum yang tidak bisa diukur, yang tidak menyenangkan itu. Tapi kalau perbuatan itu sudah terukur sebagai memang tidak menyenangkan, pemerasan kan tidak menyenangkan, maka itu bisa masuk berlaku pasal 335 tadi itu ya. Nah begitu ya Nuraini. Halo Nuraini. Iya, Oke. Atau ada lagi? Ya silakan. Silakan. Tadi masih sekitaran sama Nuraini punya pertanyaan. Misalnya foto atau video yang negatif seperti itu. Ya. Ketahuan tanpa disengaja. Ya. Apakah perempuan sama laki-lakinya dinyatakan sebagai pelakunya atau bagaimana? Ya. Jadi si pelaku dengan si korbannya, si pacarnya lah katakan, itu tidak bisa dijadikan sebagai kasusnya itu sebagai suatu tindak pidana. Baru dia menjadi tindak pidana itu adalah kalau ketika perbuatan itu dilakukan terhadap orang yang di bawah usia. Misalkan teman si Nuraini ini baru usia 17 tahun, di bawah 18. Di bawah usia adalah di bawah 18 tahun. Baru itu masuk tindak pidana. Tapi kalau dia sudah misalkan 18 tahun dengan pacarnya, maaf ini, melakukan hubungan yang melebihi misalkan, kemudian si pacarnya ini memfoto. Apakah ini masuk sebagai tindak pidana? Tidak masuk. Perbuatan yang melebihi tadi batas itu tidak masuk sebagai tindak pidana. Justru yang masuk tindak pidana adalah yang menyebarkan. Nah, kemudian kalau di balik penyebaran ini ada ancaman
sebelumnya dan diminta memberikan sesuatu jasa atau imbalan, maka itu masuk menjadi pemerasan. Nah, jadi dalam hal ini jangan khawatir kedua orang ini tidak menjadi suatu tindak pidana, ya. Kecuali kalau itu selain tadi di bawah batas usia, ada tahu dilakukan di tempat terbuka. Tapi nggak mungkin hal itu dilakukan di tempat terbuka kan, misalkan di alun-alun di lapangan terbuka. Tapi kalau di tempat tertutup hal itu dilakukan, ya mereka sudah dewasa dan tidak ada terikat tali pernikahan dengan pihak lain. Jadi belum ada yang beristri. Kalau salah satu pihak dari dua orang yang melakukan itu sudah mempunyai istri atau suami, masuklah itu menjadi pasal 284, yaitu perzinahan. Dan itu harus ada delik aduan. Harus ada pengaduan resmi, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung diproses oleh polisi, tidak bisa, ya. Nah, jadi saran saya memang lebih bagus supaya tidak ada membabi buta ini laki-laki ini. Jangan-jangan itu sudah direncanakan dari awal. Pura-pura dirayu karena dia agak ganteng sedikit, bla 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 bla. Tapi bukan Siesta ini. Siesta ini kan agak ganteng ini, tapi bukan dia ini saya kira. Dirayu, kemudian mau ini si perempuannya, tapi sudah ada maksud jahat direkam. Nanti karena tahu ini si perempuan ini ada agak mampu, orang tuanya akan meminta-minta uang. Masuk itu sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan pelanggaran apakah perzinahan atau percabulan tadi itu, ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Masih Pak, masih. Ya. Itu contoh kasus dulu kayak si Ariel Noah. Ya. Itu kan yang menyebar video itu kan bukan Arielnya sendiri. Ya. Lalu ada yang melapor atau bagaimana sehingga si Ariel jadi terdakwa Ya. dan perempuannya enggak. Itu